Are you ready? Yes, I am ready. Berbaris rapi setiap hari, aku tahu wujud kasih rapikan. Rapikan rambut, baju dan sepatu. Berbaris rapi setiap hari, berhitung 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kita mau menyanyikan Mas Paut Wujud Kasih. Are you ready? Yes, I am ready. Aku mau bermain di sini, di mana? Di paut wujud kasih. Jadi apa? Menjadi generasi cerdas dan berkarakter. Aku mau bermain di sini. Aku jadi anak yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Aku jadi sahabat penuh kemurahan, kebaikan dan kesetiaan. Aku juga jadi anak yang lemah lembut dan penuh dengan penguasaan diri. Kita bersama-sama mau enthusiastic drill. Are you ready? Yes, I am ready. 1, 2, 3. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. To be enthusiastic, I have to act enthusiastic. 1, 2, 3, yes! Aku anak raja. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. Aku anak raja, jadi aku pasti bisa. 1, 2, 3, yes! Ripo is repetition, easy, easy, pleasure, pleasure, often, often, happy. Hak lahirku 1, percaya diri. 2, keberanian. 3, pengharapan. 4, keyakinan. 5, iman. 6, percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semua sehat ya? Dan hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan ya Miss. Dan tapi sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan berdoa dulu teman-teman ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, kita akan bersyukur sama Tuhan dan kita akan pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu.
teman-teman adalah hanya bersyukur ya teman-teman, karena Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Ya, kita akan pujikan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Papa, sayang mama, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Tuhan Yesus memang sayang ke kita semua ya teman-teman. Dengan kasihnya Tuhan Yesus tuh menyayangi kita semuanya ya. Dan teman-teman, Tuhan Yesus tuh kasihnya mengalir seperti sungai ya. Yuk kita pujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, teman-teman sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita ya Mas ya, dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan teman-teman nanti yang akan sampaikan misi yang lain, tapi sebelumnya kita akan pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong anakku. Siapa doa untuk firman-Nya? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami sudah memuji nama-Mu, dan kiranya setiap pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah firman-Mu nanti boleh tertanam di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bless. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan
dengan judul kuasa perkataan. Nah, coba Miss Sivi tunjukkan sebuah gambar apa yang kalian lihat. Nih. Nah, apa ya? Ini adalah sebuah menara. Menara yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, manusia itu senang sekali membuat sesuatu yang besar. Lihatlah orang-orang tadi sedang membangun menara. Kalian ingat di Alkitab ada sebuah cerita dengan judul Menara Babel. Pada zaman dahulu orang-orang mempunyai satu bahasa saja. Mereka berkumpul dan bersepakat ingin membangun sebuah menara yang sangat tinggi. Bahkan puncaknya sampai ke langit. Lalu mereka berencana untuk memberi nama menara itu dengan nama yang mereka pilih. Apakah Tuhan suka dengan apa yang mereka inginkan? Ternyata tidak, teman-teman. Tuhan tidak suka dengan rencana manusia itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Pada saat membangun, mereka kan bahasanya satu tuh. Nah, pada saat membangun, mereka bisa membangun menara sampai tinggi. Sampai suatu saat, Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mengacaukan semua bahasa mereka. Apa yang terjadi, teman-teman? Bangsa-bangsa akhirnya terpecah belah. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ke utara, dan akhirnya semua bangsa terpecah. Nah, teman-teman, dari peristiwa ini, maka menara itu disebut Menara Babel, yang artinya Tuhan mengacaukan. Nah, kita belajar, teman-teman, dari setiap perkataan kita ketika kita satu suara atau satu hati atau sepakat dengan satu suara, tidak ada yang mustahil. Nah, kita juga belajar dari kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Matius 18 ayat 19. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, teman-teman, kalau kita sepakat, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Jadi ketika kita berkata-kata, hendaknya kita mengatakan yang positif, mengatakan yang baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang menjadi positif ya, termasuk kata-kata kita. Karena ingat, setiap perkataan kita adalah doa kita. Apa yang keluar itu timbul dari hati kita. Ingat sekali lagi, kalau kita sepakat, maka ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Kiranya Tuhan memberkati kami, menjagai kami, untuk kami bisa memperkatakan hal yang baik. Kami percaya ada kuasa dalam setiap perkataan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang kami dengar. Biar Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami lebih dalam lagi. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih teman-teman, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita tetap belajar dengan tema Tanah Airku. Tetapi kita akan masuk ke dalam tema budaya Jawa. Wah, kita semua hidup di tanah Jawa ya. Isyanti, anak-anak semuanya di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, di Jawa itu yang terkenal adalah budayanya apa? Kalau orang-orang zaman dahulu ya terkenal dengan wayang. Ya, budaya wayang. Ini Miss Yanti punya beberapa gambar wayang. Ini yang disebut dengan Punokawan. Nah, jumlahnya ada 4 ya. Punokawan ada 4. Ada siapa saja? Ada Petruk, ada Semar yang badannya besar ya, ada Bagong, lalu ada juga Gareng.
biasanya anak-anak, ini Semar, Gareng, Petruk, Bagong ini kita akan mendapatinya di dalam pewayangan atau seni wayang. Siapa yang pernah nonton wayang? Selain ini Petruk, Gareng, Bagong juga ada Pendowo, ada Gunung ya. Yang memainkan wayang ini namanya adalah Pak Dalang. Wah, tahu enggak Pak Dalang? Ada loh kemarin dalang yang sangat terkenal. Mungkin anak-anak bisa mendengar cerita dari papa atau mama. Dan wayang ini biasa diiringi dengan alat musik yang disebut gamelan. Yang ditingtong-tingtong, ada gongnya gong gitu ya. Itu adalah gamelan. Dan juga yang memainkan gamelan disebut adalah niaga, orang yang memainkan gamelan itu ya. Dan ada banyak lagi budaya-budaya yang kita miliki di tanah Jawa ini. Nanti ada baju adat, ada juga dolanan ya, mainan-mainan yang khas Jawa. Ada juga nanti Miss yang lain yang akan menerangkan ada tari-tarian. Wah, siapa yang hobinya menari ya nanti bisa belajar. Demikian ya anak-anak ya, kita sambung dengan yang lain. Teman-teman, untuk selanjutnya adalah pakaian adat Jawa. Pakaian adat Jawa terdiri dari bermacam-macam ya teman-teman. Untuk yang pertama bisa disebut sebagai Jawi Jangkep. Jawi Jangkep ini biasa digunakan oleh laki-laki. Jawi Jangkep ini terdiri dari atasan, beskap, terus ada jarit untuk bagian bawahannya, dan memakai blangkon ya teman-teman. Ini untuk laki-laki. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pakaian yang biasa digunakan oleh perempuan. Pakaian ini disebut kebaya. Kebaya ini ada bermacam-macam teman-teman, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada modelnya yang macam-macam atau motifnya yang bermacam-macam. Nah, pakaian ini biasa digunakan untuk menghadiri acara-acara yang resmi, yang formal, atau ke acara kondangan seperti itu ya teman. Dan yang selanjutnya atau yang ketiga adalah selain Jawi Jangkep dan kebaya, biasanya kita memakai batik ya. Batik ini terdiri dari bermacam-macam motif dan juga model, tergantung dari kebutuhan. Kita mau datang kemana atau acara apa, kita bisa menyesuaikan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tarian yang ada di Jawa. Nah, ada tari gambyong. Tari gambyong itu sebagai tarian penyambut tamu dan juga untuk hiburan. Nah, biasanya kalau tari gambyong itu untuk orang zaman dahulu itu untuk upacara kesuburan padi, biar saat orang-orang itu menanam padi, biar padinya melimpah dan juga mereka mendapatkan banyak hasil dari pertaniannya. Selain tari gambyong, juga ada tari kuda lumping. Nah, tari kuda lumping itu juga untuk hiburan. Misalnya ada orang menikah, untuk sunatan, atau ulang tahun, atau masih banyak lagi. Kuda lumping itu untuk hiburan. Biasanya ada di tanah lapangan yang luas karena membutuhkan tempat yang luas ya teman-teman ya. Nah, kuda lumping itu memakai properti yaitu bentuknya seperti kuda dan berbahan kayu. Nah, itu dua tarian yang ada di Jawa dan tentunya masih banyak lagi tarian adat di Pulau Jawa. Dolanan anak-anak yang tradisional dari Jawa itu banyak anak-anak. Dolanannya seperti petak umpet, bola bekel, gundu atau kelereng, empat tali, congkak atau dakon, enggrang,
patok lele, dan engklek. Banyak sekali dolanan anak-anak di Jawa Tengah. Oke, anak-anak bisa mempraktekkan ya. Oke. Ada beberapa lagu dolanan Jawa. Ada gundul-gundul pacul. Suwe ora jamu. Padang bulan. Nah, kita bersama-sama mau menyanyikan Padang Bulan. Kanca dolanan ning jaba. Padang bulan padangi kaya rina. Rembulan isi sing awe-awe. Nyelingake aja padha turu sore. Kanca dolanan ning jaba. Padang bulan padangi kaya rina. Rembulan iki sing awe-awe. Nyelingake aja padha turu sore. Nah, tadi teman-teman sudah lihat kebudayaan Jawa itu apa saja tadi? Ada wayang, terus ada gamelan, ada dalang, ada sinden. Sinden itu yang menyanyi ya teman-teman ya, lagu Jawa. Terus kita juga tadi melihat tentang dolanan. Ada bola bekel, engklek, petak umpet dan masih banyak lagi yang jarang kita lakukan. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu lebih banyak bermain game lewat HP. Padahal permainan zaman dulu itu menyenangkan sekali ya teman-teman ya. Jadi nanti di rumah kalian mencoba bermain dengan teman-teman sekitar ya. Terus juga kita tadi juga belajar tentang lagu Jawa. Ada suwe ora jamu, gundul-gundul pacul, terus ada padang bulan. Ya, nanti di rumah dicoba ya teman-teman ya. Selain itu kita juga belajar tentang tarian Jawa. Ada gambyong, kuda lumping. Biasanya di sekitar kita itu lihatnya yang kuda lumping ya teman-teman ya. Selain itu kita juga belajar tentang baju adat. Nah, baju adat di Jawa itu ada kebaya. Selain itu juga ada batik. Selamat belajar ya teman-teman ya tentang kebudayaan Jawa. Tuhan Yesus